sini saya mau mempresentasikan tentang mengenali potensi diri dan menggali potensi diri itu sendiri. Mengapa kita harus menggali diri? Dalam pergaulan kerap ditemui orang yang persepsinya tentang dirinya sendiri tidak klop dengan kenyataan. Tapi umumnya orang biasanya mengatakan, saya paham betul siapa dirinya. Sedangkan semakin tua, orang diharapkan semakin matang. Bisa diibaratkan seperti bawang yang terkelupas satu persatu sehingga tidak perlu membentengi dirinya dengan segala macam kebohongan ataupun kepura-puraan. Dengan segala hal tersebut, ia tak perlu lagi topeng, sehingga hidupnya lebih enak, lebih ringan karena menjadi diri sendiri. Kemudian ada tips mengenali diri sendiri, yaitu luangkan waktu untuk mengenali diri sendiri, dengarkan pendapat orang lain, dan catat kejadian apa yang kita alami. A. Luangkan waktu untuk mengenali diri sendiri karena mungkin saja sibuk selama seharian telah menguras banyak energi, sehingga kamu perlu memberi waktu untuk merenung, meditasi, evaluasi diri, dan melakukan kegiatan lainnya yang menyenangkan. Dengan kegiatan seperti ini, kamu dapat menemukan diri kamu sendiri. Kemudian dengarkan pendapat orang lain. Mengenali diri sendiri tentu tidak ada salahnya, tapi jangan sampai cara ini membuat kamu terkesan egois dan angkuh. Cobalah sejenak untuk dengarkan pendapat orang lain tentang dirimu, karena hanya dengan cara inilah kamu akan tahu bagaimana cara pandang orang lain terhadap dirimu, meskipun tidak semua hal harus kamu ambil. Misalkan dengan cara ini kamu bisa mengetahui perspektif orang yang menyukai kamu maupun yang mungkin saja tidak menyukai kamu. Catat kejadian yang kita alami. Misal kejadian-kejadian momen-momen paling penting, paling sedih, paling menyebalkan, paling kita rindukan, momen yang mungkin paling ingin kita ulang lagi dalam hidup. Itu juga sangat penting karena belajar dari seorang psikolog, mereka mampu untuk membaca seseorang atau kliennya melalui rentetan masa lalunya maupun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya sendiri. Dan ini juga sangat penting untuk membuat kita mengingat terus hal-hal apa yang membuat kita maju dan hal apa yang membuat kita mungkin jatuh, hal-hal apa yang membuat kita terus bangkit dan positif, dan hal apa yang mendorong kita akhirnya negatif. Seperti mencatat di buku harian, media sosial, atau mungkin dalam ingatan kita sendiri. Kemudian ada tipe-tipe kepribadian, macam-macamnya. Yang pertama adalah sanguinis, melankolis, koleris, dan flegmatis. Ya. Dan sanguinis yang populer itu tipe karakter kepribadian yang suka sekali menjadi bahan perhatian, ingin selalu dirinya disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan juga senang menjadi pusat perhatian. Dan biasanya seorang sanguinis ini selalu senang dalam situasi yang gembira, pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi yang ramai, senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan. Namun hidupnya tidak teratur. Orang tipe sanguinis ini susah berkonsentrasi dan diajak untuk serius dalam suatu hal ataupun segala halnya. Selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek.
Kemudian ada juga melankolis. Melankolis itu tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal yang kecil. Secara penampilan fisik, orang tipe melankolis ini sempurna ya. Dia tampak rapi, mungkin saja bajunya mulus, sepatunya bersih, barang bawaannya tertata rapi, bukunya tertata rapi, bahkan tulisannya mungkin tertata rapi juga. Dan orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamar yang rapi dan bersih. Secara akademis, tipe melankolis tergolong orang yang pandai dan cerdas. Orang dengan tipe melankolis juga suka mengatur orang lain, suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai ekspektasi mereka, dan suka mengontrol segalanya sendiri, tidak mau kalah. Bicaranya pun dingin, sesuai aturan ataupun baku ya. Kemudian ada juga tipe koleris, yaitu kepribadian yang tegas dan tipe yang dimiliki seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan. Tipe koleris juga menjadi sosok yang selalu diidam-idamkan oleh orang lain karena terlihat sangat keren dari luar. Namun dibalik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya yang besar, koleris cenderung jarang sekali bersenang-senang. Kemudian tipe phlegmatis, yaitu mudah diatur, kalem, dan biasanya cenderung diam, suka mengalah dan tidak menyukai konflik apapun. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang. Apabila dihadapkan suatu masalah, maka dia akan mencari solusi yang juga dengan cara damai dan tenang, dan diselesaikan dengan tenang. Tipe phlegmatis mampu bersabar di dalam kondisi sesulit maupun sesenang apapun gitu ya. Tetap aja pembawaannya kalem gitu. Apabila dia disuruh untuk mengambil keputusan, dia mungkin mengalami kesulitan dan bahkan cenderung untuk menunda-nunda. Kemudian ada 6 tipe kepribadian yang dikaitkan dengan pekerjaan. Yang pertama adalah tipe realistik. Orang yang memiliki aktivitas di luar ruangan, mereka sering menganggap tidak begitu penting bersosialisasi dan lebih suka bekerja sendirian. Jika harus bekerja dalam tim, maka ia lebih suka dengan orang yang setipe. Orang ini tidak suka bergosip dan hanya berkonsentrasi pada tugasnya. Tipe ini tidak pernah melimpahkan pekerjaannya pada orang lain karena dia tidak akan dengan mudah percaya atau puas ya. Kemudian investigatif, orang yang selalu tertarik pada gagasan dan ide-ide dan ia merasa membuang waktu dengan masalah yang melibatkan emosi. Tipe ini sering konflik dengan orang yang biasa bergosip karena dia merasa itu hal-hal yang gak penting gitu. Kemudian ada tipe artistik, orang yang senang dengan ide-ide dan materi untuk diekspresikan dengan cara yang unik. Tipe ini sangat menghargai kebebasan. Sayangnya tipe ini rentan jadi santapan gosip karena caranya yang unik dan sering menimbulkan interpretasi yang biasa aja. Dan yang terakhir, yang keempat, tipe sosial, itu orang yang berorientasi untuk dan dengan orang lain. Tipe ini cenderung mempunyai orientasi biasanya untuk menolong, memelihara, dan mengembangkan orang lain. Karena kepekaan dan kepeduliannya, orang ini senang mengurus hal-hal yang terlalu pribadi. Bila tidak diimbangi dengan kematangan, maka ia mudah tergelincir untuk menjadi penggosip. Kemudian 5, wira swasta atau enterprising. Orang ini yang lebih berorientasi pada orang daripada gagasan. Ia mendominasi orang lain untuk mencapai tujuannya. Ia pintar mengatur kerja orang lain, mempersuasi orang, dan bernegosiasi.
Kemampuan bicaranya sangat diperlukan. Biasanya ia menunjukkan sifat bosi dan pemarah di lingkungan kerjanya. Dan yang keenam adalah konvensional. Biasanya berfungsi paling baik dalam lingkungan dan pekerjaan yang terstruktur dengan baik, serta memerlukan pelatihan. Ia biasanya tidak suka bekerja dengan ide-ide orang lain. Jadi semacam pekerja keras dan pemikir keras juga ya. Dan yang terakhir, langkah-langkah untuk membangun kepribadian yang positif. Yang pertama adalah A. Terimalah tanggung jawab. Dan B. Penuh pertimbangan. C. Berpikir sama-sama menang. Dan D. Pilihlah kata secara hati-hati. Dan E. Jangan selalu mengkritik dan mengkomplain orang lain, tapi cobalah untuk mensupport dan juga memberi apresiasi terhadap orang lain. F. Tersenyumlah dan bersikap baik di dalam kondisi apapun. Dan G. Terjemahkan secara positif perilaku orang lain agar kita juga mendapat hal positif dari orang lain tentang diri kita. Kemudian H. Jadilah pendengar yang baik. Dan I. Bersemangatlah. Oke, terima kasih Miss.